Fashion people, saat ini seni menghias kuku atau nail art udah menjadi bagian dari fashion. Mulai dari panggung peragaan busana hingga di jalanan, pasti banyak ditemui wanita yang menghias kukunya beraneka warna. Gak hanya diberi cat dengan warna lembut aja, tapi juga gimana caranya kuku bisa terlihat lebih cantik dengan hiasan aneka rupa. Nah, nail art atau seni menghias kuku ini muncul sebagai bentuk demokratis dari ekspresi diri. Ngomongin soal nail art memang bisa dilakukan sendiri, tinggal pintar-pintarnya bermain dengan warna dan menghias kuku semenarik mungkin. Warnanya pun gak terlalu terpaku dengan nuansa lembut aja. Warna gelap atau terang bisa diaplikasikan dengan warna metalik atau bahkan glitter yang akan memberikan efek bling-bling. Nah, banyak juga loh blog fashion ataupun majalah bahkan di YouTube yang menawarkan trik merias kuku. Nah, untuk yang pengen tahu lebih dalam tentang nail art, bener banget kalau kamu pantengin before after, karena di episode kali ini Kintana bakal ngebahas secara lengkap apa itu nail art. Fashion people, nail art adalah seni dekorasi kuku yang melibatkan penggunaan berbagai macam teknik, bahkan bahan untuk menciptakan desain kuku yang menarik dan juga unik. Seni ini melibatkan penggunaan cat kuku, stiker kuku, glitter, bahkan aksesoris kuku. Dan nail art sendiri biasanya digunakan pada tangan dan kaki, menyesuaikan tema ataupun acara yang akan kamu hadiri. Nah, ada berbagai teknik yang digunakan dalam nail art, termasuk penggunaan kuas cat kuku untuk membuat pola dan gambar, penggunaan stamping plate untuk mencetak gambar di atas kuku, penggunaan stiker kuku, bahkan teknik pemolesan akrilik untuk menciptakan efek gradasi dan juga warna. Tahu nggak kalau nail art sendiri ternyata sudah populer beberapa tahun terakhir. Dan banyak salon kecantikan dan ahli nail art yang ternyata menawarkan layanan ini kepada pelanggan mereka. Namun, kamu juga dapat membuat nail art sendiri loh di rumah dengan bahan sederhana dan tentunya teknik yang mudah dipelajari. Menghias kuku memang menjadi salah satu hal penting untuk membuat tampilanmu lebih istimewa dibandingkan biasanya. Ia akan mempercantik kuku dengan tampilan menarik yang akan membuat tampilan kamu lebih stunning. Sebenarnya sejak kapan sih munculnya nail art itu? Dan mengapa hal ini dilakukan para perempuan di seluruh dunia? Ternyata ada banyak cerita menarik tentang nail art. Penasaran? Kita intip video berikut ini. Seni menghias kuku atau nail art ternyata udah ada sejak zaman dahulu lah. Dan nail art sendiri pertama kali digunakan oleh para pria yang memakai kuku mereka dengan celak mata berwarna hitam pada zaman Babilonia kuno. Saat itu warna kuku hitam menunjukkan status sosial atau kasta seseorang yang lebih tinggi dan warna kuku hijau menunjukkan kasta yang lebih rendah. Di tahun 5000-an hingga 3000-an sebelum Masehi, para wanita di zaman Mesir kuno juga menggunakan nail art untuk menunjukkan status sosialnya. Mereka menghias kuku mereka dengan menggunakan ekstrak dari tanaman pacar atau henna. Sebagai contoh, Ratu Nefertiti yang merupakan istri Firaun menggunakan warna merah untuk menghias kuku, kaki, dan juga tangannya. Sedangkan Cleopatra menggunakan cat kuku bernuansa emas. Pada zaman tersebut, para wanita nggak diizinkan untuk menggunakan cat kuku berwarna yang sama dengan para ratu. Nah, selain dari budaya Mesir kuno, nail art juga terinspirasi dari budaya mengenakan henna yang dilakukan perempuan India sejak tahun 5000-an sebelum Masehi. Mereka akan menghias tangan, punggung tangan, hingga jari-jari dengan henna di hari spesial mereka seperti saat pesta pernikahan. Hal ini juga yang masih diadopsi oleh masyarakat hingga sekarang. Ternyata budaya menghias tangan ini pun dilakukan oleh masyarakat Cina di tahun 3000-an sebelum Masehi. Dan sama seperti di Mesir, warna kuku pada zaman dinasti Ming di Cina juga mewakili status sosial mereka. Pada zaman ini, cat kuku diciptakan dari campuran lilin, gelatin, putih telur, zat pewarna sayuran, dan permen karet. Ada juga cerita menarik mengenai budaya pewarnaan kuku di Cina yang bisa dibilang lebih spesifik dan rumit, namun sebenarnya memiliki cara kerja seperti henna. Orang-orang mewarnai kuku dengan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan warna. Bunga misalnya, ditumbuk hingga halus dan ditempelkan di kuku, diamkan semalaman, buang ampas hasil tumpukan, dan kuku akan berwarna. Bunga anggrek dan mawar juga banyak dipakai untuk menghasilkan warna merah dan juga pink. Sedangkan di zaman dinasti Zhou di tahun 600 sebelum Masehi, banyak bangsawan Cina yang memilih menghias kuku dengan lapisan perak dan emas. Selain mempercantik kuku, lapisan ini juga akan melindungi kuku yang panjang
tetapi kemudian mereka mengubahnya kembali menjadi warna hitam dan merah untuk menunjukkan kastanya. Gak banyak cerita tentang nail art di zaman pertengahan yang berlangsung hingga tahun 1800-an. Namun ditemukan bahwa abad ke-15, masyarakat Inca menghias kukunya dengan gambar elang. Nampaknya hal ini mendekati nail art sekarang yang memiliki beragam gambar. Sementara kuku yang cantik alami menjadi tren di era Victoria pada tahun 1800 hingga 1900. Perempuan merawat kuku mereka agar bersih, halus, dan juga mengkilap. Kemudian di abad ke-18 ini, cat kuku nggak lagi digunakan oleh para bangsawan ataupun orang yang memiliki status sosial yang tinggi saja. Modernisasi ini dimulai di Eropa sejak tahun 1830 dan terus menjalani proses sehingga popularitas cat kuku semakin merangkak naik. Di Amerika sendiri banyak pula yang menjadikan ketenaran cat kuku ini sebagai salah satu peluang untuk berbisnis calon kecantikan pada akhir abad ke-19. Perlu diketahui bahwa cat kuku pertama kali muncul pada tahun 1932 oleh Revlon. Idenya datang dari make up artis asal Prancis Michel Menard. Ia terinspirasi dari cat untuk produk otomotif yang kemudian dikembangkan oleh ahli kimia yakni Carles Lahman dan Revson. Nail art akhirnya menjadi semakin populer di kalangan perempuan dan mulai bermunculan tren. Ternyata di Indonesia sendiri kepopuleran seni menghias kuku mulai berkembang pesat pada tahun 2012. Hal ini dikemukakan oleh ahli menghias kuku atau nailist Ade Nurhayati yang mengatakan bahwa kala itu mulai banyak para wanita yang menaruh perhatian lebih pada kuku mereka. Sehingga para wanita ini berbondong-bondong mendatangi salon kecantikan hanya untuk menangani kuku. Para wanita mempunyai kesenangan tersendiri saat melihat kukunya tampak bersih, rapi, dan dihias namun tetap natural. Nah, Ade Nurhayati juga mengaku klien yang datang padanya seringkali meminta desain yang sederhana, namun tetap memiliki unsur seni seperti gambar bunga, buah-buahan atau es krim dan tokoh kartun sekalipun. Nah, itu dia sejarah dari perkembangan hingga kemunculan nail art. Sesaat lagi masih banyak informasi menarik yang akan Before After hadirkan sesaat lagi hanya di Before After. Fashion people punya kuku cantik, berwarna-warni, dan mengkilau bak artis, pasti menyenangkan bukan? Secara, kuku yang indah dapat menyempurnakan penampilan dan menambah rasa percaya diri. So, gak heran kalau semakin banyak wanita terobsesi dengan nail art yang menakjubkan dan bertanya-tanya gimana sih caranya membuat desain yang rumit pada kuku. Datang ke salon seminggu sekali untuk mempercantik kuku, tentu aja bukanlah pilihan yang praktis dan juga ekonomis. Selain harus meluangkan waktu banyak, biayanya juga bisa dibilang sangat fantastis. Tapi tahukah kamu bahwa sebenarnya nail art itu nggak serumit kelihatannya? Hanya perlu beberapa alat dan sedikit latihan aja, and then kamu pun bisa menguasai teknik nail art. Lantas, apa aja perlengkapan nail art yang harus kamu miliki? Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Sebelum mulai mempercantik kuku dengan nail art, yang harus kamu lakukan adalah membersihkan dan membentuk kuku terlebih dahulu. Untuk itulah kamu membutuhkan peralatan manicure. Dengan membersihkan dan membentuk kuku, nantinya hasil nail art di kukumu akan tampak lebih sempurna. Perlengkapan selanjutnya adalah nail art remover. Ini adalah salah satu dasar yang wajib kamu miliki. Penghapus cat kuku yang bagus gak mengandung aseton sehingga gak akan merusak kuku dan kutikula kamu. Selanjutnya adalah base coat pada nail art, adalah lapisan dasar yang dioleskan pada kuku sebelum menerapkan cat kuku atau pola nail art. Base coat ini berfungsi untuk melindungi kuku dari pigmentasi yang terdapat pada cat kuku ataupun bahan-bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Selain melindungi kuku, base coat juga membantu agar warna cat kuku dapat menempel dengan baik. Selain itu, juga dapat membantu mencegah kuku menjadi kuning dan memberikan permukaan yang rata untuk pengaplikasian nail art. Nah, pemilihan base coat yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil nail art yang terbaik. Ada banyak jenis yang tersedia, termasuk yang mengandung kalsium untuk memperkuat kuku ataupun yang bertekstur untuk memberikan hasil akhir yang lebih bagus dan juga halus.
Untuk membuat nail art yang lebih menarik, kamu bisa menggunakan berbagai macam hiasan seperti glitter ataupun stiker. Stiker kuku sendiri adalah salah satu bentuk hiasan yang populer di kalangan pecinta nail art. Selain memberikan tampilan yang menarik, stiker kuku juga mudah dipasang dan dihapus. Namun, sebaiknya sebelum menggunakan stiker kuku, pastikan kita nggak memiliki alergi terhadap bahan-bahan yang terkandung dalam stiker tersebut. Jika ingin membeli, pastikan pula pemilih produk yang berkualitas dan aman untuk digunakan. Selain itu, pastikan juga untuk mengikuti petunjuk penggunaan dengan benar agar stiker kuku dapat bertahan lebih lama dan tampilannya lebih cantik. Dalam nail art sendiri, alat yang digunakan untuk membuat pola titik atau bintik-bintik pada kuku disebut dating tools. Nah, alat ini biasanya terbuat dari logam ataupun plastik dan memiliki ujung yang runcing dan datar. Dengan menggunakan alat datar ini, kamu bisa membuat pola titik yang bervariasi pada kuku seperti membuat titik kecil ataupun besar. Next ada stencil nail art. Nah, stencil atau cetakan kuku tersedia dengan berbagai pola. Stencil sendiri ditempatkan pada kuku dan kemudian cat kuku diaplikasikan di atasnya, sehingga akan membentuk pola ataupun desain tertentu. Check the mic and make sure it sound right, boys. Next ada glitter kuku. Glitter kuku pada nail art adalah bahan yang umum digunakan untuk menambahkan efek kilau pada kuku. Glitter ini dapat digunakan sebagai aksen pada satu ataupun beberapa kuku, atau digunakan pada seluruh permukaan kuku untuk menciptakan tampilan yang lebih mencolok. Glitter sendiri biasanya tersedia dalam berbagai warna dan ukuran, dari glitter yang halus hingga glitter yang lebih besar dan mencolok. Nah, selanjutnya adalah nail art pin set. Alat ini dapat digunakan untuk menempelkan dekorasi kecil pada kuku seperti glitter, rhinestone, ataupun stiker. Pin set biasanya lebih mudah digunakan daripada jari tangan karena memiliki ujung yang lebih presisi dan bisa menjangkau tempat yang sulit. Perlengkapan selanjutnya yang wajib kamu miliki adalah pengering cat kuku. Nah, pengering cat kuku ini dijual dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan tentu saja harganya ada yang murah, ada yang mahal. Nah, pengering cat kuku ini memang dipakai untuk mengeringkan kutek ataupun cat kuku dengan sangat cepat. Selanjutnya adalah nail scotch tape yang digunanya untuk membuat motif strip ataupun garis pada kuku. Selotip ini juga berfungsi untuk memberi batas gradasi warna jika kamu ingin menghias kukumu memakai lebih dari satu warna. Dan terakhir adalah sponge, yang ternyata nggak cuma berguna untuk meratakan foundation pada saat makeup aja, tapi juga untuk membuat nail art. Sponge ini sangat dibutuhkan, terutama untuk membuat warna ombre dan warna-warna gradasi pada kuku. Ya, itulah 12 perlengkapan wajib yang harus kamu miliki untuk membuat nail art. Setelah semuanya kamu miliki, artinya kamu udah siap untuk memulai berkreasi membuat nail art yang cantik pada jemari indahmu. Dan gak perlu mahal-mahal ke salon lagi deh, kamu bisa ajakin bestie kamu untuk membuat nail art bareng-bareng dan pastinya lebih seru, bukan? Sesaat lagi Before After masih akan kembali dengan fakta-fakta menarik seputar nail art, so stay tune terus di Before After. Kembali lagi di Before After. Ngomong-ngomong soal nail art, dilansir dari Cambridge Dictionary bahwa nail art mencakup segala teknik seni dekoratif yang kemudian diterapkan pada kuku tangan ataupun kuku kaki. Perawatan ini termasuk berbagai lapisan cat kuku ataupun gel UV ataupun pelapis hibrida. Nah, nail art juga melibatkan kuku palsu atau ekstensi. Selain itu, teknik nail art juga dekoratif seperti stensil ataupun marker air. Nah, kita intip yuk macam-macam rekomendasi nail art yang cantik dan tentunya bisa kamu tiru di rumah. Rekomendasi yang pertama adalah nail art gel. Kelebihan dari jenis nail art ini memiliki warna yang awet dan gak mudah tergores. Bahan dasarnya terbuat dari gel. Warnanya lebih mengkilap dan berkilau saat dioleskan pada kuku. Namun, prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Proses pengeringannya juga berbeda dengan nail art lainnya karena menggunakan lampu LED. Kelebihannya dapat bertahan hingga 3 minggu dan lebih mudah untuk membuat beberapa desain kuku yang lainnya. Tapi, kekurangannya adalah harus melindungi tangan dengan tabir surya saat melakukan nail art gel.
sebab perawatan ini bisa menyebabkan kuku menipis dan berpotensi mengalami infeksi. Beberapa spesialis mengklaim bahwa kuku membutuhkan waktu sekitar 6 minggu untuk pulih dari perawatan gel. Akan lebih jauh sulit untuk menghilangkan gel, perlu merendam kuku dalam aseton murni yang mengeringkan jari atau mengikisnya. Selanjutnya adalah nail art glitter. Nail art yang satu ini dapat membuat jari-jari lebih glamor karena efek glitter yang begitu cantik. Jenis nail art ini lebih awet dari nail art biasanya dan gak mudah untuk terkelupas. Caranya, gunakan kuteks terlebih dahulu dan diamkan selama 15 menit. Setelah kering, oleskan taburan glitter. Pilih warna glitter yang berbeda dari warna kutek agar tampak terlihat. Kelebihan dari nail art glitter ini dapat digunakan untuk desain pada kuku atau dicampur dengan warna cat atau lapisan atas sebelum mengecat kuku. Namun kekurangannya adalah karena nggak bersentuhan dengan kuku alami, maka akan terjepit lapisan semir gel. Nail art gradasi memadukan beberapa warna yang berbeda, bisa 2-3 warna sekaligus. Warna kuku bisa disesuaikan dengan keinginan. Untuk mendapatkan tampilan yang tahan lama, gunakan kutek dengan bahan dasar gel. Teknik ini melibatkan pengecatan setiap kuku dengan warna yang sedikit berbeda, warna yang sama, atau warna yang sama sekali berbeda. Yang terpenting adalah pilih warna cat kuku yang tepat untuk manicure adalah kuncinya. Namun, kekurangan nail art gradasi adalah waktu membuat yang lama dan harga yang jauh lebih mahal. Sebab melibatkan banyak warna hingga mendapatkan warna yang diinginkan. Terakhir adalah tampilan nail art stiker. Nah, tampilan nail art ini lebih lucu dan juga variatif. Jadi biasanya digemari oleh remaja dan juga anak-anak. Jenis nail art ini menyediakan berbagai macam gambar seperti tribal, kartun, hingga vintage. Cara mengaplikasikannya pun tergolong rumit karena menggunakan gambar sehingga proses pengerjaannya lebih detail. Jenis manicure ini secara signifikan lebih cepat dari biasanya, sehingga nggak perlu kehilangan waktu untuk menunggu berjam-jam saat lapisan vernis mengering. Nail art sticker juga nggak cepat kehilangan warna dari paparan cahaya dan juga air. Selain itu, kuku juga nggak pernah mengalami kerusakan kimiawi seperti halnya pelapis biasa. Nah, gimana fashion people, tertarik untuk nyoba nail art yang tadi? Tapi nih, kalau udah nyoba jangan terus gak dirawat ya. Karena ternyata melakukan perawatan pada kuku juga ada beberapa treatment yang harus dilakukan agar kuku tetap awet, cantik, gak gampang rusak, dan gak gampang lupas. Ada beberapa hal yang benar-benar perlu diperhatikan agar nail art kamu gak cepet rusak. Yang pertama adalah bersihkan kuku dengan teratur. Pada tahap ini, pastiin kukumu bersih sebelum mulai membuat nail art. Cuci kuku dengan sabun dan air hangat untuk menghilangkan kotoran ataupun minyak yang mungkin ada pada kukumu. Dan pastikan juga untuk mengeringkan kuku dengan baik sebelum mulai membuat nail art. Step selanjutnya adalah gunakan base coat. Sebelum mulai membuat nail art, gunakan base coat pada kuku untuk melindungi kuku dari pewarnaan dan juga mencegah kuku menjadi kuning. Step ketiga, gunakan pelapis pelindung. Nah, setelah selesai membuat nail art, gunakan lapisan pelindung untuk melindungi kuku dari gesekan dan abrasi. Lapisan pelindung ini akan membantu menjaga nail art agar tetap awet dan tahan lama. Next, jangan gunakan kuku sebagai alat. Hindari menggunakan kuku sebagai alat untuk membuka tutup botol atau bahkan menggoreskan pada sesuatu, karena hal ini dapat merusak nail art kamu. Selanjutnya adalah kamu juga wajib menghindari kontak langsung dengan air. Nah, setelah selesai membuat nail art, hindari kontak langsung dengan air setelah beberapa jam. Air dapat merusak nail art dan membuat cat kuku mudah terkelupas. Langkah selanjutnya adalah gunakan sarung tangan. Nah, kalau kamu akan melakukan pekerjaan yang akan menggores atau merusak nail art, sebaiknya gunakan sarung tangan agar nail art kamu tetap awet dan tidak mengelupas. Selain itu juga kamu juga wajib untuk menghindari paparan dari kimia. Nah, seperti cairan pembersih rumah tangga atau bahan kimia, kamu juga wajib menghindari paparan kimia lainnya yang tentu dapat merusak nail art kamu. Dan langkah terakhir adalah simpan dengan baik. Setelah selesai membuat nail art, simpan cat kuku dan aksesoris nail art dengan baik dan juga benar. Simpan dalam wadah tertutup dan jauhkan dari sinar matahari. Meskipun ukurannya kecil, tapi keberadaan kuku memang memiliki peran penting bagi tubuh manusia. Jadi kamu gak boleh dong menyepelekan kesehatan kuku tangan dan juga kaki. Secara kondisi kuku yang sehat juga bisa menandakan tubuh kamu juga dalam keadaan fit. Dan ngomong-ngomong soal kuku, ada beberapa fakta menarik loh di balik kuku yang belum banyak diketahui orang. Yang pertama adalah kuku pria lebih cepat tumbuh.
Ternyata, kuku pria lebih cepat tumbuh daripada wanita kecuali saat wanita sedang hamil. Nah, ketika hamil, wanita mengalami pertumbuhan kuku lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pertumbuhan kuku juga lebih cepat saat musim panas, baik wanita maupun pria. Fakta menarik yang kedua adalah kuku tumbuh 3,5 mm setiap bulannya, di mana kuku jari tengah mengalami pertumbuhan lebih cepat daripada ibu jari. Kuku pada jari tangan ternyata juga lebih cepat tumbuh daripada kuku kaki loh. Fakta menarik yang ketiga adalah mengetik merangsang pertumbuhan kuku. Ternyata mengetik dapat merangsang pertumbuhan kuku menjadi lebih cepat, terutama jika sering mengetik di atas keyboard komputer ataupun laptop. Fakta selanjutnya adalah potong kuku bagus untuk pertumbuhan. Gak sedikit wanita yang memilih memanjangkan kuku mereka pun memiliki jadwal potong kuku yang gak menentu. Namun sebenarnya memotong kuku secara rutin bagus untuk pertumbuhan. Dengan rutin menggunting kuku, maka pertumbuhannya akan lebih cepat. Fakta kelima adalah bintik putih di kuku bukan kekurangan kalsium. Mungkin kamu gak pernah mendengar kabar bahwa bila memiliki bintik putih di atas kuku berarti kekurangan kalsium. Itu hanya mitos saja ya, karena biasanya bintik tersebut diakibatkan oleh benturan atau tekanan pada kuku. Fakta selanjutnya adalah air membuat kuku lebih sehat. Kuku juga membutuhkan air dalam pertumbuhannya. Bila warna kuku pucat dan rapuh, itu tanda kuku kekurangan air. Dan fakta terakhir adalah potong kuku boleh dilakukan pada malam hari. Beberapa orang masih percaya mitos memotong kuku di malam hari akan mengurangi rezeki atau mengalami hal buruk lainnya. Faktanya, memotong kuku di malam hari sah-sah saja dan kabar tersebut hanyalah mitos. Nah, itu dia sederet sejarah dari kemunculan nail art hingga fakta menarik seputar nail art yang mungkin baru diketahui oleh fashion people di rumah. Dan gak terasa waktunya Kintana pamit undur diri. Jangan lupa untuk tonton terus Before After setiap hari Rabu pukul 16.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana pamit undur diri. See you tomorrow and bye-bye.